Ikhwani fillah, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak. Dikatakan oleh syarih bahwa Syekh Muhammad Khalil Harras ar-rasul fil lughah huwa man bu'itha birisalah. Rasul di dalam bahasa Arab maknanya adalah seseorang yang diutus dengan membawa risalah. Yuqal arsalahu bikadha. Kalau dikatakan arsalahu bikadha, dia diutus dengan sesuatu, maknanya adalah diutus dengan satu perintah tertentu. Idza talaba ilaihi ta'diyatuhu wa tablighuh. Kalau orang itu diperintahkan atau diminta untuk menyampaikan sesuatu atau untuk memberitakan sesuatu, maka disebut dengan kalimat arsalahu bikadha. Orang itu diutus dengan membawa sesuatu. Wa jam'uhu rusul. Bentuk jamaknya adalah rusul. Rasul satu, rusul bentuk jamaknya. Bisukunis sin, dengan disukunkan di sin, ruslun. Tetapi boleh juga dengan dhammah seperti yang lebih dikenal, yaitu kita baca dengan rusul. Dua-duanya bentuk jamak. Wa rusul bi dhammiha. Wa fil lisan syar'i, sedangkan rasul secara lisan syariat artinya makna syar'i. Kalau tadi makna bahasa, setiap yang diutus disebut rasul. Makanya ketika di dalam hadis ada seorang yang berjalan untuk menemui saudaranya, silaturahmi. Kemudian dalam hadis itu disebutkan faja'a rasulun ilai. Kemudian mengatakan kepada orang itu, aina turid? Mau kemana kamu? Orang itu mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Kemudian orang tadi bertanya lagi, halaka min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau memiliki kenikmatan yang kau akan dapatkan dari dia? Orang itu menjawab, la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak, hanya saja aku cinta kepadanya karena Allah. Maka Rasul tadi atau utusan tadi mengatakan, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, menghabarkan bahwa Allah cinta kepadamu seperti kamu cinta kepada dia. Sesungguhnya Allah mencintai kamu kama ahbabtahu fi, sebagaimana kamu mencintai orang itu di jalannya. Apa maknanya Rasul Rabbik? Aku adalah Rasul Rabbmu. Malaikat. Bukan Rasul dalam artian Rasulullah SAW, tapi yang dimaksud adalah malaikat. Aku adalah diutus oleh Allah. Berarti di sini yang dimaksud Rasul adalah lughatan, secara bahasa, bahwa aku diutus kepadamu. Ana rasulu rabbika. Aku adalah Rasul Rabb kamu, utusan yang diutus oleh Rabb kamu untuk menyampaikan bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada temanmu itu. Dan masih banyak lagi disebutkan dalam ayat, dalam hadis, kalimat Rasul yang kadang-kadang disebut secara lughatan, secara bahasa. Artinya setiap orang yang diutus. Bahkan dalam hadis sering ditemui kalimat Rasulu Rasulillah. Bagaimana itu? Rasulu Rasulillah. Aku adalah Rasulnya Rasulullah. Karena sahabat tersebut disuruh oleh Rasulullah SAW, maka dia menyatakan diri sebagai Rasul, yakni utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Itu lughatan. Jadi makna Rasul secara bahasa, setiap orang yang diutus dengan sesuatu disebut Rasul. Adapun secara syariat,
Wa fil lisani syar'i, secara lisan syariat adalah insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in wa amara bi tablighi. Ini definisi Rasul secara syar'i. Insanun, seseorang, berarti manusia, bukan malaikat. Dzakarun, laki-laki. Kalau perempuan tidak bisa disebut Rasul, dan tidak ada Rasul perempuan. Hurrun, merdeka, bukan dari kalangan hamba sahaya. Kalau dari hamba sahaya mengaku-ngaku Rasul, jelas kedustaannya. Karena Rasul harus hurrun, merdeka. Uhiya ilaih, diberi wahyu kepadanya, bisyara'in, dengan satu syariat, wa amara bitablighih, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini baru disebut Rasul. Jadi ada berapa poin yang harus kita ingat? Pertama, insan. Wa kharaja minhu, keluar dari definisi insan, al-jin, malaikat. Nah, keluar dari definisi ini. Dzakarun, kharaja minhu imra'ah, keluar dari kalimat dzakarun adalah imra'ah. Hurrun, kharaja minhu hamba sahaya, budak, budak belian, tidak termasuk budak belian. Uhiya, diberi wahyu, kharaja minhu, keluar daripadanya al-ulama, dia laki-laki, dia alim, dia punya ilmu, dia merdeka, tetapi tidak diberi wahyu, maka bukan nabi, walaupun alim, walaupun laki-laki. Uhiya bi syar'in, diberi wahyu dengan satu syariat. Wa amara bi tablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Fa in uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit tabligh, kalau diwahyukan kepadanya wahyu, tapi lam yu'mar bit tabligh, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, fahuwa nabiyyun, maka dia adalah seorang nabi, mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Fa kullu rasulin nabiyyun wala aks, maka setiap rasul adalah nabi karena dia dapat wahyu, tetapi tidak sebaliknya, tidak setiap nabi rasul, karena tidak setiap nabi itu diperintahkan untuk menyampaikannya. Faqad yakunu nabiyyan ghaira rasul, bisa jadi ada seorang nabi yang bukan rasul. Ini sebagian ulama menafsirkan perbedaan antara rasul dengan nabi demikian. Ada juga yang membedakannya dengan sisi lain, karena mereka berpandangan tidak mungkin seseorang punya ilmu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Mesti kewajiban orang berilmu adalah menyampaikan ilmunya, sehingga mereka melihatnya perbedaan antara nabi dengan rasul adalah, kalau nabi uhiya ilaihi bi syar'in jadid, kalau rasul, maksud saya, kalau rasul itu uhiya ilaihi bi syar'in jadid, diberi wahyu dengan satu syariat yang baru. Adapun nabi diberi wahyu tapi syariat adalah syariat yang sudah ada pada nabi sebelumnya. Di zaman Nabi Musa ada Nabi Harun misalnya. Nabi Harun tidak membawa syariat baru. Demikian pula ada nabi-nabi di antara para rasul. Setelah diutus satu rasul dengan syariat yang baru, kemudian muncul nabi-nabi yang tetap melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah pendapat para ulama, pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Wal muradu bir rasul al mudhaf ila dhamir rabbi huna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat ar-rasul dengan alif dan lam, atau dengan mudhaf diidhafahkan kepada dhamir Rabb, diidhafahkan kepada dhamir yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam matan kamu lihat
arsala rasulahu. Dhamir hu kembali kemana? Kepada Rabb. Arsala rasulahu, kembalinya kepada Rabb, berarti maknanya adalah arsala Rasulullah. Allah mengutus Rasulnya bil huda. Siapa yang dimaksud Rasulnya ini? Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang hak. Al-huda secara bahasa fil lughah maknanya al-bayan, maknanya adalah keterangan. Wad-dalalah, penunjuk atau petunjuk. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami hidayahi mereka, tetapi mereka lebih suka kebutaan daripada huda. Berarti apa maknanya? Di sini dalam ayat ini, tahu kaum Tsamud berakhir dengan keimanan atau berakhir dengan azab? Dengan azab. Amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun Tsamud, kami binasakan mereka dengan taghiyah, dengan azab, dengan suara yang sangat keras yang memutuskan jantung-jantung mereka. Tapi kenapa di sini dikatakan fahadainahum? Adapun Tsamud, aku beri hidayah mereka. Maknanya apa? Kami beri petunjuk, ini loh yang benar, begitu. Tetapi apakah diterima oleh mereka? Tidak. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Maka di sini maknanya hidayah di dalam ayat ini adalah keterangan. Bukan hidayah dalam artian orang itu ditakdirkan beriman, bukan. Tetapi maknanya diberitahu, diterangkan kepada mereka, ini loh yang hak. Tapi mereka menolak. Fa innal ma'na, maka maknanya ayat ini adalah bayanna lahum, kami terangkan kepada mereka. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam ayat lainnya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah beri hidayah dia ke jalan ini. Maka di antara mereka ada yang syakiran, ada yang bersyukur. Di antara mereka ada yang kafur, ada yang ingkar, kufur. Apa maknanya hadaina? Menjelaskan. Kami jelaskan jalannya. Inilah jalan yang lurus. Inilah siratal mustaqim. Maka sebagian mereka ada yang menerima, bersyukur, dan ada yang menolaknya dan kufur, ingkar. Ini makna hidayah secara lughatan, secara bahasa. Wal huda bihadzal ma'na 'amun li jami'in nas. Maka al-huda, petunjuk dengan makna yang seperti ini, sifatnya umum. 'Amun li jami'in nas, umum untuk seluruh manusia. Walihada yusaf bihil Qur'an. Oleh karena itu Quran disifati sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Qur'ana yahdi. Lihat, Al-Qur'an yahdi. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk lil illati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada yang lurus, kepada jalan yang lurus. Apa maknanya yahdi di sini? Hah? Petunjuk atau keterangan? Nah, menerangkan, artinya Quran ini menerangkan jalan yang aqwam. Apakah Quran bisa menentukan fulan dapat hidayah, fulan tidak? Hah? Tidak bisa. Ya. Jadi maknanya inna hadzal Qur'an yahdi, sungguhnya Quran ini memberi petunjuk loh. Katanya yang memberi petunjuk itu Allah. Kok di sini Quran mengajarkan dan menerangkan petunjuk. Ya. Dan Al-Quran adalah ayatullah, ucapan Allah
dan Allah memiliki sifat kalam. Wa yusaf bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi qaulihi ta'ala, dan juga disifati Rasulullah SAW dengan sifat ini pula, memberi petunjuk, sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Apakah maknanya memberikan petunjuk itu menakdirkan hidayah atau menerangkan? Maknanya menerangkan. Ya. Secara lughah, secara bahasa, makna yahdi adalah menerangkan, menjelaskan arah jalannya kemana. Itu namanya yahdi. Berarti ketika Quran disifati dengan yahdi, Nabi Rasulullah SAW juga disifati dengan yahdi. Al-Quran dalam ayat tadi, inna hadzal Quran yahdi. Sedangkan Nabi dalam ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau memberikan petunjuk kepada siratum mustaqim. Berarti maknanya menerangkan. Rasulullah SAW menerangkan, ini jalan yang lurus. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Tetapi di antara mereka ada yang mau menerima keterangan itu, dan di antara mereka ada yang mengingkarinya. Wa qad ya'til huda bima'na taufiq wal ilham. Tetapi kadang-kadang ya'til huda, datang kalimat huda dengan makna taufik dan ilham. Taufik itu ditentukan dia mendapatkan hidayah, ditentukan mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, mendapat ilham untuk menjalani jalan hak. Kalau yang demikian maknanya, fayakunu khassan biman yasha'ullah hidayatahu. Maka tentunya dengan makna ini khusus bagi orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat petunjuk. Sebagaimana Allah katakan, qala ta'ala, Allah berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Ini makna hidayah di sini apa? Menerangkan atau menentukan? Menerangkan atau menentukan? Menentukan. Siapa yang Allah kehendaki untuk ditentukan dapat hidayah, maka Allah akan bukakan dadanya, lapangkan dadanya untuk mudah menerima Islam. Allah takdirkan dia mudah menerima Islam, sehingga dapat hidayah. Jadi kaum muslimin harus kita bedakan antara dua kalimat, hidayah dengan makna al-bayan dan hidayah dengan makna at-taufiq. At-taufiq. Nah, kalau hidayah dengan makna al-bayan, hidayah dalam makna menerangkan kebenaran, menerangkan jalan yang lurus, menerangkan jalan yang selamat, maka hidayah dengan makna ini Rasulullah SAW memberikan hidayah. Al-Quran memberikan hidayah. Dan orang-orang yang berilmu, para ulama, menerangkan hidayah. Tetapi kalau hidayah dalam makna taufik, menentukan fulan dapat hidayah, fulan tidak, maka ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja yang menakdirkan. Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk dia, maka dia dapat hidayah. Dan siapa yang tidak Allah berikan petunjuk, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, yang bisa menjadi mursyid. Tidak ada yang bisa menjadi pembimbing ke arah yang benar, nggak bisa. Kalau sudah Allah takdirkan sesat. Jadi ingat, ada hidayah dengan makna pertama, ada hidayah dengan makna kedua.
Ini penting untuk menjawab kebingungan sebagian manusia yang katanya menganggap bahwa ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang bertentangan. Sekali waktu bilang kepada Nabi, engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Sekali waktu lagi, ayat lain mengatakan, kamu tidak bisa memberi petunjuk. Loh, gimana ini kok bertentangan? Yang memberi petunjuk ayat yang tadi, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau memberi petunjuk. Sungguh engkau betul-betul memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Ini isbat kan? Menetapkan bahwa Nabi memberi petunjuk. Ternyata ada ayat lain yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Allah yang akan memberikan petunjuk pada mereka. Bertentangan kan? Sepintas kilas dengan kacamata awam, loh kok bertentangan? Di sini mengatakan engkau memberikan petunjuk, di sana mengatakan engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Bagaimana jawabannya? Jawabannya dengan ini yang sudah kita terangkan ini, bahwa ketika Allah mengatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau sungguh-sungguh menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, tapi mereka gak mau. Engkau betul-betul mengajarkan hidayah, mengajarkan petunjuk, menjelaskan jalan yang lurus, menerangkan kepada mereka jalan selamat di dunia dan di akhirat. Engkau betul-betul sungguh-sungguh mengajarkan pada petunjuk. Itu hidayah dengan mana? Al-bayan. Tetapi ayat yang lain tadi yang mengatakan engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang kau cintai, ini makna kedua. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk dalam artian menentukan fulan dapat hidayah, tidak bisa. Ya, dan ini kejadiannya ketika paman Rasulullah SAW, Abu Talib, yang banyak membantu, banyak mendukung Nabi, tetapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai matinya tetap kafir. Dan Nabi SAW mengharapkan kalau pamannya ini masuk Islam. Sampai mengatakan ketika sakit mau matinya Abu Talib, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan. Itu kalimat yang saya akan membela kamu dengan kalimat itu nanti di hadapan Allah. Sampai kemudian matinya Abu Talib tetap ala millati qaumihi. Dia tetap mengikuti agama kaumnya. Rasulullah sedih. Kenapa orang ini tidak bisa diajak kepada hak? Sudah? Kamu pahami kisah ini? Baik, sekarang saya tanya. Rasulullah menerangkan jalan yang benar atau tidak kepada Abu Talib? Menerangkan atau tidak menerangkan? Berarti beliau yahdi dengan makna al-bayan. Beliau menerangkan kepada pamannya bahwa ini jalan yang lurus, ini jalan selamat. Tapi pamannya tidak mau. Nah sekarang yang kedua, apakah beliau bisa menentukan pamannya dapat hidayah? Tidak bisa. Inilah yang kedua. Beliau tidak bisa menentukan pamannya sendiri mendapat hidayah. Maka ini bertepatan dengan ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dengan demikian selesai. Apa yang tadi dikira bertentangan ternyata sama sekali tidak bertentangan. Karena makna hidayah itu bisa hidayatul irsyad, bisa hidayah taufik. Di sini hidayah al-bayan ini namanya hidayatul irsyad, pengarahan, keterangan, ya, mengajarkan petunjuk. Sedangkan yang kedua, hidayatul taufik adalah menentukan fulan mendapatkan hidayah dan fulan tidak. Maka yang demikian hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menentukannya. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras
wa qad ya'til huda bima'na taufiq wal ilham. Dan kadang-kadang petunjuk atau hidayah ini, kalimat huda, kadang-kadang bermakna taufik, menentukan atau memberikan petunjuk dalam artian ilham, mengilhami seseorang untuk mengikuti petunjuk. Maka yang demikian khusus bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Sebagaimana Allah katakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Walihada nafahu Allahu an rasulih. Oleh karena itu, hidayah dengan makna taufik ini, nafahu Allahu an rasulih, Allah nafikan, Allah tidak adakan dari nabinya, dari rasulnya. Yaitu dalam kalimat, dalam ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wal muradu bil huda huna, dan yang dimaukan dengan kalimat huda di dalam ucapan-ucapan seperti dalam ayat ini, atau seperti ucapan para ulama, atau seperti matanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, arsala rasulahu bil huda. Demikian pula dalam ayat disebutkan, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, mengutus rasulnya dengan membawa huda. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kullu ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Petunjuk yang dimaksud, bimbingan, keterangan yang dimaksud adalah semua yang datang, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minal ikhbarat, apakah berupa berita-berita. Ikhbarat, berita-berita. As-sadiqah, berita-berita yang benar. Wal imanis sahih, dan keimanan yang benar. Wal ilman nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Wal amalis salih, dan amalan yang saleh. Ini disebut huda. Jadi apa huda yang dibawa oleh Nabi? Hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah berita-berita yang benar, keyakinan-keyakinan yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang saleh. Wa dinil haq, dan din yang hak. Apa makna din? Kalimat ad-din ya'ati li'iddati ma'anin. Kalimat din ini datang dengan berbagai macam makna. Jadi kalimat ad-din ada banyak maknanya. Iddat ma'ani, beberapa makna. Ma'ani jamak makna, ya. Minha al-jaza, di antara makna din adalah al-jaza, balasan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Kalimat Maliki yaumiddin, kalimat din di sini adalah al-jaza, yakni Malik yaumil jaza. Allah Maha menguasai hari al-jaza, penguasa di hari pembalasan. Wa minhu qauluhum, dan diantaranya ucapan mereka, ucapan orang-orang Arab, kama yadinul fata yudan, sesuai dengan apa yang diberikan oleh seseorang, maka seperti itu pula dia akan diberikan atau dia akan diberi. Ini balasan. Orang baik akan dibalas dengan kebaikan, orang jelek akan dibalas dengan kejelekan. Itu bahasa Arabnya atau pepatah yang sering diucapkan oleh orang Arab. Jahati oleh orang, kemudian disampaikan kepada kamu berita, fulan ternyata dijahati oleh fulan. Maka kamu tinggal mengatakan, kaifa yadinu yudan. Sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia diperlakukan. Sesuai dengan apa yang dia berikan pada orang, seperti itulah yang akan dia dapatkan. Itu namanya kaifa yadinu yudan. Berarti kalimat dana yadinu atau ad-din adalah al-jaza, balasan.
Wa minha al-khudu' wal inqiyad. Yang kedua dari makna ad-din adalah tunduk dan terikat. Ketundukan dan keterikatan. Yuqal, dikatakan dalam satu kalimat, dana lahu fulan dana lahu. Maknanya apa? Bimakna dhalla wa khada'a. Dana lahu artinya dia merendah dan tunduk di hadapannya. Wa yuqalu, dan dikatakan pula, danallahu bikadza. Danallaha bikadza. Ya. Yang dengan lafzul jalalah sebagai mansubnya. Danallaha bikadza. Dia terikat atau tunduk kepada Allah. Au ala kadza, atau dengan sesuatu, bimana ittakhadhahu dinan ya'buduhu bih. Maknanya adalah dia mengambil Allah dengan ibadah tertentu sebagai din yang dia terikat dengannya, ya'buduhu, yang dia menghambakan kepadanya. Ini makna kedua. Jadi din juga bermakna keterikatan dan ketundukan. Dan ada makna-makna lainnya. Disebutkan yang paling sering dipakai din ini pada dua perkara ini. Keterikatan, ketundukan, dan yang pertama tadi al-jaza. Wal murad bid-dini huna. Sekarang yang dimaukan dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat arsalahu bil huda wa dinil haq. Yang mana? Dinil haq ini jazaul haq, atau din dalam artian agama, keterikatan. Wal muradu bid-din huna jami' ma arsalallahu bih. Naam. Yang kedua tentunya maknanya adalah al-khudu' wal inqiyad, yang sering disebut dengan kalimat din atau agama. Wal muradu bid-din huna jami' ma arsalallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaukan dengan din di sini adalah seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah minal ahkami, dari hukum-hukum, wasyara'i', syariat-syariat, i'tiqadiyatan kanat am qauliyah am fi'liyah. Sama saja, apakah berupa keyakinan atau berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, amalan. Ya, itu semua disebut din. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari hukum-hukum syariat, apakah dalam bidang ibadah atau dalam bidang muamalah ataupun dalam bidang akidah, semua itu adalah din. Karena semuanya harus terikat. Kita harus terikat dengan i'tiqad, dengan keyakinan-keyakinan akidah. Kita harus terikat dengan ibadah-ibadah. Kita harus terikat dengan aturan-aturan akhlak. Sahih? Maka itu semua disebut din. Apa yang dikatakan din? Din adalah semua yang dibawa oleh Nabi. Karena dengan apa yang dibawa oleh Nabi itu dalam rangka tunduk dan merendah di hadapan Allah, dalam rangka kita beribadah kepada Allah, kita harus terikat dengan aturan tersebut. Berarti itu adalah din. Dan Allah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan membawa dinul haq. Wa idhafatuhu ilal haq. Dan kenapa din ini diidhafahkan kepada al-haq? Idhafatuhu ilal haqqi min idhafatil mausufi ila sifatih. Disandarkannya din ini kepada al-haq termasuk dalam bab idhafatul mausufi ila sifatih. Disandarkannya sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Yakni maknanya adalah ad-din al-haq, agama yang baik, yang disifati dengan sifat al-haq, agama yang benar. Jadi ada bab namanya bab idhafatul mausufi ila sifah, disandarkannya sesuatu kepada sifatnya, sehingga disebutkan dinul haq. Maknanya adalah sifat mausuf, ad-din al-haq,
agama yang hak. Wal haq masdaru haqqin, masdaru haqqa yahiq idza sabata wa wajaba. Dan makna hak adalah dia masdar dari kata haqqa yahiqu, yang maknanya adalah sabata wa wajaba, telah tetap, telah pasti. Jadi kalau agama yang hak berarti agama yang pasti. Fal muradu bihi, maka yang dimaukan dengannya adalah ats-tsabit al-waqi'. Ad-dinil haq maknanya ad-dinus tsabit, agama yang kokoh, agama yang tetap, agama yang pasti. Wa yuqabiluhu, lawannya adalah al-batil alladzi la haqiqata lahu, batil yang tidak ada hakikatnya. Bohong, dusta, mengada-ngada, ini lawannya. Jadi kalimat hak berarti sesuatu yang pasti, yang bukan mengada-ngada, suatu yang benar, bukan dusta, suatu yang ada hakikatnya nyata, bukan yang dibikin-bikin dan dibuat-buat secara dusta. Tetapi perkara yang hak adalah perkara yang sabitun waqi'un, tetap dan nyata dan terbukti di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Al-lam, kalimat lam atau huruf lam fi qawlihi liyudhhirahu ala ad-din kullih, liyudhhirahu, kalimat lam di sini fi qawlihi liyudhhirahu adalah lamut ta'lil namanya. Lamut ta'lil adalah lam untuk menunjukkan alasan, yang kalau diterjemahkan sering sebagai kalimat apa? Karena atau untuk. Diutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar, untuk, begitu. Ya, ini ta'lil, alasan kenapa diutus. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Kenapa diutus? Agar ditegakkan agama ini. Agar agama ini menjadi zahir, menjadi tegak. Begitu, ya. Itu namanya ta'lil. Wa hiya muta'alliqatun bi arsala, dan kaitannya adalah dengan arsala. Arsala rasulahu sampai selesai bil huda wa dinil haq li yudhhirahu. Begitu. Arsala li yudhhirahu, diutus agar menegakkan agama ini. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan tentang ta'lilnya, tentang alasan limadza arsala, maka dijawab arsala liyudhhirahu, arsalahu bidinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Diutusnya Rasul membawa agama yang hak adalah untuk ditegakkannya di atas seluruh agama, untuk dimenangkan di atas seluruh din. Wa huwa min adh-dhuhuri bi ma'na al-'uluwi wal ghalbah. Sedangkan kalimat dhahara liyudhhirahu dari kalimat zuhur, yang zuhur ini bimakna al-ulu, tinggi, al-ghalabah, menang, ya. Sehingga bermakna Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa agama ini untuk dimenangkannya, untuk ditegakkannya, untuk ditinggikannya di atas seluruh agama. Ay liyaj'alahu 'aliyan 'alal adyani kulliha bil hujjati wal burhan, yakni dijadikan agama ini 'aliyan, tinggi, di atas adyan kullaha, di atas adyani kulliha, di atas seluruh agama. Dengan apa ditinggikannya? Bil hujjati wal burhan, dengan hujjah, dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil, dengan burhan. Burhan juga maknanya bukti-bukti, keterangan-keterangan yang jelas. Sedangkan kalimat dengan alif dan lam dari kalimat al-adyan atau al-din, ya, adalah lil jins. Yang mana ad-din yang pertama, apa ad-din yang di belakang? Kalau ad-din yang pertama, alif lamnya bukan lil jins, ya. Bahkan tidak pakai alif lam, ya.
dinil haq. Sehingga yang jelas yang dimaksud adalah agama Islam. Tetapi yang di belakang, ala dini kullih. Mungkin kamu bertanya, dinnya kan satu, itu mufrad. Jamaknya din kan adyan. Kenapa kok itu mufrad tapi dipakai kalimat kullih, seluruhnya? Satu agama kok seluruhnya? Ala dini kullih, di atas agama seluruhnya. Din kan mufrad. Kenapa kok dikatakan seluruhnya? Jawabannya bahwa ad-din dengan alif dan lam itu lil jins. Kalau lil jins itu adalah jenis agama. Semua jenis agama termasuk di dalamnya. Seperti ketika kamu mengatakan innal insana lafi khusrin. Insan satu toh? Kenapa terjemahannya seluruh manusia merugi? Loh, kok jadi seluruh manusia? Insan itu kan satu. Gimana jawabannya? Karena alif lam lamnya adalah lil jins. Namanya jenis manusia, semuanya rugi. Gitu. Sama, di sini juga din begitu. Walaupun mufrad, tapi karena lil jinsi, berarti semua yang namanya agama kalah dengan Islam. Semua jenis agama akan dikalahkan oleh Islam. Maka pantas dikasih takkid dengan kalimat kulli, seluruhnya. Baru cocok. Kalau alif lamnya lil jinsi. Maka kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, wa al fid din adalah lil jinsi, untuk menunjukkan jins. Fayadkhul fihi kullu dinin batil, maka masuk di dalamnya segala agama yang batil, termasuk di dalamnya seluruh din yang batil. Tentunya selain Islam, wa huwa ma'ada al-Islam, yaitu apa yang selain Islam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahidan, dan cukup Allah sebagai syahid. Apa maknanya syahid? Wasyahid fa'ilun wa huwa mubalaghah min syahida. Kalimat syahid itu wazannya wazan fa'il, ya. Dan itu adalah mubalaghah min syahida. Bentuk mubalaghah itu bentuk yang lebih atau yang ditekankan, ditinggikan maknanya dari kalimat syahida, menyaksikan. Tapi kalau sudah syahid, yang amat menyaksikan atau maha, ya, menyaksikan. Karena mubalaghah, ditinggikan maknanya. Dan huwa imma minasyahadah bima'na al-ikhbari wal-i'lam, atau minasyahadah bima'na al-huduri wal-ma'na. Wa kafa billahi syahidah mukhbiran bisidqi rasulihi aw hadiran muttali'an la yaghibu anhu bisyai'. Dan syahadah bisa dua makna dan dua-duanya benar. Imma minasyahada bima'na al-ikhbar, bisa jadi kalimat syahid adalah dari kata syahadah yang maknanya adalah ikhbar, mengkhabarkan, wal i'lam, memberitahukan. Seperti orang mengatakan, saya bersaksi bahwasanya demikian dan demikian adalah demikian. Apa ini? Saksi bermakna ikhbar. Dia mengkhabarkan bahwasanya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Mengkhabarkan dengan ikrar. Ini makna syahadah. Dan bisa jadi pula syahadah bermakna hudur. Kamu lihat, ana syahid. Artinya apa? Saya betul-betul hadir dan lihat, menyaksikan. Hudur wal ma'na, sudah titik sampai situ. Ini enggak ada titik di cetakan saya ini. Berarti ada dua makna. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai syahid, sebagai yang membuktikannya, yang mempersaksikannya, yang menyatakan ikrarnya sebagai hujjah, sebagai dalil, dan juga Allah hadir menyaksikan.
melihat apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, dan siapa yang menerima, siapa yang menolak, Allah Maha melihat dan Allah mempersaksikan. Cukup Allah yang akan menyaksikannya. Maka dikatakan wal makna wa kafa billahi syahida, cukup bagi Allah sebagai syahid, maknanya adalah cukup bagi Allah mukhbiran bisidqin, cukup Allah yang menghabarkan dengan kebenarannya, bisidqi rasulihi, dengan kebenaran rasulnya, atau cukup bagi kita Allah yang hadiran muttali'an, yang akan hadir menyaksikan, yang tidak akan gaib dari pandangannya sedikit pun, yakni tidak lepas dari pandangan Allah sedikit pun. Allah yang menyaksikan, cukup Allah sebagai saksinya, saya sudah menyampaikan. Ala hal ballagtu, kata Nabi SAW di Hajjatil Wada'. Dalam haji wada' Rasulullah SAW berkhutbah dengan khutbah terakhir, namanya khutbah perpisahan. Selalu beliau mengakhiri kalimat-kalimatnya atau paragraf-paragrafnya dengan kalimat ala hal ballagt, ketahuilah, bukankah aku sudah menyampaikan? Maka ketika para sahabat mengatakan bala, benar engkau telah menyampaikan, maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan kemudian menurunkannya kepada mereka dan mengatakan Allahumma syahad, mengangkat ke langit dan kemudian menurunkan kepada mereka dengan mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Sekarang kalimat Allahumma syahad dengan makna pertama apa makna kedua? Makna ikhbar atau makna hudur? Hudur, saksikanlah, aku sudah menyampaikan dan mereka sudah mengakui aku sudah menyampaikan, maka engkau saksinya sebagai asyahid al-hadir al-muttali', yang hadir menyaksikan dan melihat sebagai saksi. Sehingga makna hadiran muttali'an juga makna mukhbiran bisidqin, dua-duanya tepat di sini. Cukup bagi kita Allah sebagai syahid, sebagai yang mengikrarkan kebenaran Rasulnya, dan juga yang menyaksikan bahwa dakwah telah disampaikan, dan siapa yang menerima dan siapa yang menolak, Allah sebagai saksinya. Wallahu ta'ala a'lam wa nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.